demokrasi di Indonesia yang merupakan penjabaran dari permusyawaratan tadi, ini adalah bagian dari living hadis atau living Quran tadi. Aturannya seperti apa? Ya, jadi sesuatu yang mubah, kalau kemudian ada aturan negara yang melarangnya, ini bisa menjadi haram juga. Saya kira kalau tadi kami menyampaikan haram itu bukan berarti kemudian kampanyenya haram, bukan? Iya. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rahman Ahadori. Pemirsa, terima kasih masih bersama dengan Suara NU. Dan pada sesi kali ini kita akan bincang hangat bersama Ustadz di salah satu pesantren di Ciputat. Sekarang juga beliau adalah dosen di UIN Jakarta, dosen di Darussunnah Ciputat. Assalamualaikum Pak Ustadz Muhammad Khairul Huda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Ustadz, ini kan saya tadi memperkenalkan tapi tidak banyak yang tahu juga Pak Ustadz. Mungkin dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Ya. Nama Pak Ustadz, kemudian aktivitas sehari-hari mungkin Pak Ustadz. Oke, saya nama lengkap Muhammad Khairul Huda. Aktivitas sehari-hari ngajar. Saya ngajar di beberapa tempat, salah satunya di UIN Jakarta, kemudian di Darussunnah, ini salah satu pesantren mahasiswa di Ciputat juga. Kemudian juga membantu mengajar di Pondok Pesantren Darussalam di Parung, Bogor. Kebetulan kami tinggal di Parung, Bogor, sehingga aktivitas lebih banyak di daerah lah ya nih. Oh, jadi tinggal di Parung. Tinggal di Parung. Subhanallah. Berarti dari Parung ini berangkat? Ya, dari Parung. Ya Allah. Makanya saya sebut tadi saya jalan-jalan ke kota Jakarta. Iya. Wah, subhanallah. Jauh Pak Ustadz dari Parung? Ya, justru itu. Jalan-jalan. Kalau dekat kan nggak jalan-jalan. Iya. Jadi tadi ngegunain apa? Motor apa kereta? Motor lah. Motor ya? Ya. Subhanallah. Jadi kita itu punya kebiasaan motoran. Sejak pertama kali kami tinggal di Bogor itu kami jelajahi seluruh jalan-jalan gitu ya, baik jalan raya maupun jalan tikusnya. Jadi kalau ketemu jalan A misalnya ya, jalan tikus A, kemudian bisa ketemu tembusannya mana, itu penemuan besar bagi kami. Iya. Subhanallah. Seneng ya. Jadi ada seneng aja gitu ya. Kayak sifat menjelajahnya itu. Betul. Pak Ustadz, berarti di Darussalam stay? Ya. Stay ya? Ya. Ngajar jurusan apa di sana? Semuanya. Semuanya ya. Saya pada umumnya mengajar fikih, ya, kemudian nahwu, alfiyah, ya. Ini pesantren salaf ya. Ada sekolahannya dan sudah berumur cukup lama, hampir 30 tahun mengabdi. Sudah berapa tahun Pak Ustadz ngajar menjadi seorang dosen? Dosen mungkin 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun. Termasuk di UIN Jakarta berapa tahun? Kalau di UIN Jakarta mungkin 2,5 tahun ya. Oke. Sebagai dosen tetap di sana ya? Ya, dosen tetap. Subhanallah. Keren Pak Ustadz bisa jadi dosen. Ya, mohon doanya karena ini juga masih belajar gitu Mas. Iya. Pak Ustadz, kalau di UIN Jakarta ngajar apa Pak Ustadz? Saya di prodi ilmu hadis, jadi lebih banyak materi terkait dengan ilmu hadis. Subhanallah. Ada takhrij ya, kajian kritik matan, kemudian ada pula hadis di Indonesia, apalagi kemarin. Pokoknya semua soal hadis insya ya, Allah. ada banyak tema lah banyak yang tema, didiskusikan di setiap kelas kita. Nah Pak Ustadz, boleh ya kita minta waktu sebentar, kita akan coba ngobrol-ngobrol nih. Mumpung Pak Ustadz jalan-jalan ke Jakarta. Oke. Pak Ustadz, kita tahu bahwa sejak awal 2023 rangkaian pemilu sudah cukup ramai dibahas oleh masyarakat karena memang disodorkan gitu. Disodorkan oleh para politisi, para calon peserta, dan tibalah sekarang di tahun 2024 semakin ramai Pak Ustadz. Nah, saya pengen nanya Pak Ustadz, sebenarnya Islam memandang pemilu dan demokrasi itu seperti apa? Dan mungkin ada hadis yang menguraikan tentang itu. Silakan Pak Ustadz, ada nggak?
Baik, terima kasih. Apa namanya, demokrasi kemudian melalui instrumen pemilu ini merupakan pengalaman baru bagi umat Islam saya kira. Terutama pasca 1945 Perang Dunia Kedua, muncul tatanan dunia baru, muncul nation state ya, dengan segala instrumen baru yang tidak pernah dikenal di dunia Islam pada umumnya. Karena itu khazanah klasik tentu saja tidak mengenal kata demokrasi, ya, tetapi kalau kita lihat substansinya tentu saja ada cukup banyak begitu ya, nilai-nilai yang selaras dengan konsep demokrasi yang diadopsi oleh dunia Islam hari ini. Ya. Tetapi karena ini persoalan baru, maka ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan umat Islam itu sangat tajam gitu ya. Termasuk adanya kelompok yang menolak misalnya. Mereka punya dalil-dalil juga ya, punya dalil-dalil juga, kemudian diinterpretasikan sesuai dengan paradigma yang mereka kembangkan. Perspektif ini mengkonfrontir antara demokrasi dan Islam. Tetapi kalau kita lihat dunia Islam pada umumnya menerima demokrasi, walaupun mungkin sebagian besar demokrasi setengah hati ya, karena sejak 1945 dunia Islam melahirkan negara-negara nasional gitu ya, hampir mereka ini secara konstitusi menganut demokrasi, tetapi pelaksanaannya adalah otoriter. Misalnya dengan keterlibatan militer, hampir di semua negara Islam ya, mayoritas Muslim itu seperti itu. Jadi demokrasi seolah-olah gitu ya. Demokrasi setengah hati. Ya, setengah hati. Konstitusinya mungkin demokrasi. Tapi kalau demokrasi Pancasila tentu sepakat dong umat Islam ketika bicara Pancasila. Kalau dalam konteks Indonesia ya adopsi terhadap demokrasi ini kan sudah memiliki dasar konstitusionalnya. PPKI, BPUPKI, kemudian Majelis Konstituante tahun 45-50 ya. Saya kira sudah merumuskan Pancasila sebagai dokumen negara paling tinggi gitu ya. Di mana pada sila keempat itu ada permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, perwakilan gitu ya. Permusyawaratan itu kemudian diterjemahkan dalam dokumen-dokumen negara dengan istilah demokrasi. Nah, permusyawaratan ini diambil dari kata musyawarah. Musyawarah dalam Islam. Dalam Islam ini ajaran Quran. Wasyawirhum fil amr wa amruhum syura bainahum. Para sahabat Nabi itu dipuji oleh Al-Qur'an karena mereka menerapkan konsep syura ya, musyawarah ya, konsultasi, berdiskusi ya, bertukar pendapat. Jadi tidak apa yang dia mau itu yang harus dilakukan, tidak, tetapi dia memperhatikan konteks orang. Nah, di dalam hadis pun Rasulullah menerapkan itu ya. Dalam perang misalnya perang Badar yang menjadi titik mula kemenangan umat Islam, Rasulullah menerapkan demokrasi, musyawarah gitu ya. Kita mau mengambil titik di mana nih selama peperangan ini, posisi di mana, posisi-posisi strategis itu diatur di sana. Kemudian dalam banyak hal Rasulullah juga melakukan itu gitu ya. Jadi ini kalau dalam kajian hadis ya, ada teks Qur'annya, ada teks hadisnya, kemudian diinterpretasikan oleh umat Islam, kemudian dibikin instrumennya dalam kehidupan gitu ya. Dibikin sistem, ini disebut sebagai living Quran and hadis gitu ya. Jadi bagaimana cara menghidupkan hadis dalam dunia yang kontemporer. Jadi sistem demokrasi di Indonesia yang merupakan penjabaran dari permusyawaratan tadi, ini adalah bagian dari living hadis atau living Quran tadi. Karena secara konseptual dia ada, tetapi bagaimana dia dikonstruksi, dikembangkan untuk mewujudkan kemaslahatan misalnya. Nah, ini adalah bagian dari cara untuk menghidupkan sunnah itu sendiri. Nah, jadi saya pikir apa yang dilakukan oleh umat Islam ya, melalui musyawarah, melalui demokrasi, kemudian melahirkan konsensus ya.
Nah, ini penting. Jadi konsensus itu juga bagian dari living sunnah juga. Living sunnah. Ada sebuah hadis yang mengatakan la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan berkonsensus dalam kesesatan, sesuatu yang salah gitu ya. Nah, karena demokrasi ini dimanapun ya, di mayoritas negara muslim saya kira terutama di Indonesia, setidaknya konsensus bangsa Indonesia itu menyepakati untuk mengadopsi permusyawaratan kemudian demokrasi. Jadi ini merupakan sumber dalil ya. Kalau kita kembali ke usul fikih, sumber dalil itu Al-Qur'an, hadis, ijma gitu ya. Al-Qur'annya itu wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amr, kemudian praktik Rasulullah gitu ya. Dan didukung lagi adalah konsensus. Jadi saya kira tidak ada kontradiksi antara demokrasi dengan Islam itu sendiri. Subhanallah, lengkap sekali penjelasannya pemirsa. Nah, kalau soal pemilu sendiri Pak Ustadz, apakah bisa dikaitkan dengan musyawarah tadi? Ya, tentang bagaimana cara bermusyawarah ini persoalannya. Iya. Kalau musyawarah urusan keluarga, mungkin saya sama mertua cukup gitu ya. Anaknya boleh nggak saya kawinin Pak misalnya. Tetapi kalau harus mengurusi umat yang 270 juta, gimana cara musyawarahnya? Nah, maka harus disusun ya cara yang ya dia bisa mewakili itu semua gitu ya, dikonstruksi yang kemudian bisa mewakili itu semua. Nah, salah satu caranya adalah melalui pemilihan. Perwakilan ya. Di sila keempat kan sudah disebutkan tentang konsep perwakilan. Di sana ada kalau diturunkan di sana ada lembaga legislatif yang mereka adalah ya wakil-wakil rakyat disebutnya kan ya. Di mana mereka diminta untuk membaca aspirasi di masyarakat seperti apa, kebutuhan masyarakat seperti apa ya. Kemudian dibuatkan instrumen hukumnya, kebijakannya, dasar-dasarnya dan seterusnya. Nah, ini adalah bagaimana menerjemahkan itu semuanya, dan itu yang dipilih yang menjadi konsensus tadi itu adalah melalui pemilu. Pemilu. Jadi dalam Islam pemilu sendiri tidak menjadi soal ya. Tidak menjadi soal. Jadi menjadi soal. Nah, karena bicara soal pemilu, maka kita juga bicara soal fenomena yang muncul di masyarakat. Pak Ustadz, kita sadar bahwa sebagai peserta pemilu, mereka kan harus sosialisasi ke masyarakat, karena mereka memang ya tidak banyak juga yang kenal masyarakat kan, sementara kan suara mereka harus raup sebanyak-banyaknya. Nah, karena itu ada fenomena tidak baru sebenarnya, tapi sejak pemilihan langsung 2004 ini kan mulai semakin meningkat fenomena ini soal pasang spanduk, pasang stiker dan alat peraga kampanye lainnya gitu. Pak Ustadz, yang mungkin saya ingin tanyakan, sebenarnya apa hukum seorang caleg sendiri menggunakan memasang spanduk atau stiker di tempat umum maupun di tempat-tempat tertentu? Kemudian bagaimana sikap kita sebagai umat muslim melihat dan menyaksikan soal alat peraga kampanye itu sendiri? Silakan Pak Ustadz. Menarik sekali karena kebetulan dalam 2-3 minggu ini rumah kami pun begitu. Banyak caleg dari mana-mana ya. Bukan calegnya, apa? Bannernya dan stikernya. Iya. Nempel di pagar rumah. Betul. Baik, pada prinsipnya ini termasuk kalau dalam syariat disebut maskut anhu. Ya. Apa itu Pak Ustadz? Maskut anhu itu sesuatu yang tidak dijelaskan secara detail di dalam syariat. Ya. Ada sebuah hadis yang mengatakan al halalu ma ahallahullah wal haramu ma harramahullah gitu ya. Halal adalah apa yang dinyatakan halal oleh Allah, haram adalah apa yang dinyatakan haram oleh Allah. Tentu saja hanya ada dalam Al-Qur'an dan hadis tentunya. Wa ma sakata anhu fahuwa afun. Nah, ada di dalam riwayat At-Tirmidzi, sedangkan apa yang tidak dijelaskan oleh Allah sakata anhu fahuwa afun, maka dia berarti boleh gitu ya, berarti dia dimaafkan gitu ya. Nah, termasuk dalam konteks pemilu dan pemasakan alat peraga ini gitu ya, entah bentuknya banner atau yang lain sebagainya.
Nah, ini termasuk maskut anhu, hukum asalnya boleh. Nah, ini sesuai dengan kaidah fikih Hukum asalnya boleh ya. hukum asalnya boleh, ya, hukum asalnya boleh. Al aslu fil asya al ibahah. Jadi hukum dasar segala sesuatu kaitannya dengan muamalah, ya, itu hukumnya boleh. Kecuali nanti ada dalil yang mengharamkan, melarang atau dan seterusnya gitu ya. Hukum asalnya boleh. Nah, ini ada yang menarik juga nih. Yang namanya stiker banner itu kan seringkali menampilkan foto ya. Nah, foto sendiri ini termasuk masalah ikhilafiyah, tetapi saya kira para ulama kontemporer lebih banyak yang memperbolehkan ya hukumnya. Nah, kalau laki-laki mungkin tidak menjadi masalah. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kalau itu perempuan gitu ya. Nah, boleh nggak orang memasang foto caleg atau calon-calon yang perempuan, kemudian dengan dandanan yang cukup menarik gitu ya, yang saya kira ini menjadi fenomena umum gitu ya. Nah, penempelan gambar semacam ini pada prinsipnya boleh, gitu ya, pada prinsipnya boleh. Dan tadi ini termasuk maskut anhu, ya, termasuk maskut anhu. Nah, kenapa? Karena melihat gambar pun dalam konteks ini itu tidak masalah, ya. At-taswir al-fotografi, ya, ini termasuk perempuan, ini dianggap tidak seperti yang disebutkan dalam kitab fikih dalam hukum memandang perempuan ajnabiyah. Kalau memandang perempuan ajnabiyah secara langsung itu nggak boleh, haram. Tetapi kalau melihat lewat cermin, lewat kaca atau pakai kacamata, nah ini mukhtalafih. Perbedaan di kalangan ulama. Ada perbedaan di kalangan ulama gitu ya. Kenapa kok kalau gambarnya perempuan, cerminan perempuan ini tidak masalah? Karena itu bukan manusia, bukan ajnabiyah. Kalau ditanya ini perempuan atau bukan, jawabannya pasti bukan. Gambar. Jadi definisi perempuan tuh ya manusia yang bisa diajak interaksi. Betul. Kalau disyahwati lumrah gitu ya. Tapi kalau orang syahwat sama gambar, ini agak mungkin aneh juga gitu ya. Nah, ini terkait dengan penggunaan alat peraga yang menampilkan perempuan gitu ya. Jadi secara umum ya tetap tidak masalah juga ya. Ibarat-ibarat di dalam kitab kuning saya kira juga redaksinya sejauh ini seperti itu gitu ya. Oke. Nah, bagaimana soal banyak kalangan, banyak ahli lingkungan misalnya yang menganggap ketika banyaknya spanduk, banyaknya stiker itu justru akan merusak lingkungan, misalnya soal karbon dan lain-lain. Nah, soal ketika misalnya dikatakan itu berpotensi merusak lingkungan, Islam sendiri bagaimana? Baik. Kalau tadi kita bicara tentang hukum asalnya, nah sekarang kalau ada amrun khorijnya, ada elemen lain yang dia menempel di sesuatu yang kita hukumi. Kalau nempel kan nempel aja gitu ya. Tapi saya coba ingin merinci dulu sebenarnya. Menempel ini juga harus diperhatikan, tidak boleh sembarang menempel gitu ya. Karena kalau menempel di yang diperbolehkan ini tentu saja kalau itu adalah properti kita sendiri. Nah, bagaimana kalau properti orang lain? Nah, maka itu tidak diperbolehkan. Nah, ini kaitannya dengan ini tadi amrun kharij tadi. Jadi sesuatu di luar hukum menempelkan itu sendiri. Kalau di properti sendiri ya no problem. Mau tapi kita apain? Kalau di tempat orang lain? Kalau di tempat orang lain, nah ini harus minta izin dulu. Dulu. Kalau misalnya ada orang sembarang nempel begitu di rumah orang, nempelin banner, apalagi stiker yang susah digosok itu. Nah ini jatuhnya adalah melakukan perbuatan yang haram. Jatuhnya adalah ghosab. Al-istilah ala hakil ghair. Ya. Jadi menguasai, menggunakan ya fasilitas atau manfaat haknya orang lain. Kalau tidak izin. Haram. Hukumnya. Haram. Nah masalahnya caleg-caleg kita izin nggak belum nih? Itu para relawan harusnya sudah memikirkan itu ya agar betul. Saya kira biar lebih selaras dengan tuntunan agama, para relawan, para tim sukses ini saya kira harus memperhatikan itu juga gitu, jangan asal nempel. Nah kalau itu di properti orang lain, pertanyaan lainnya adalah bagaimana kalau itu di properti milik publik. Nah,
ini juga sama ya. Properti milik publik ini ada yang orang boleh menggunakan secara bebas tanpa izin, tetapi ada juga yang konteksnya adalah harus melalui perizinan. Betul. Ya. Nah, ini ada konteks lain ya, yaitu tentang kewajiban meminta izin ya, meminta izin kepada, dalam konteks ini adalah pembuat kebijakan, penguasanya ya, pemerintahnya di situ yang aturannya seperti apa ya. Jadi sesuatu yang mubah, kalau kemudian ada aturan negara yang melarangnya, ini bisa menjadi haram juga. Misalnya pasang di tengah jalan gitu ya. Tidak izin sama pemerintah setempat, Satpol PP atau dinas lingkungan hidupnya atau dinas-dinas yang terkait. Nah, ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Kalau asal nempel gitu. Tidak izin siapapun ya. Kalau di situ adalah tempat yang memang ya kalau pengen menggunakannya maka harus ada perizinan. Pemasangan reklame di jalan-jalan, di kota-kota, saya kira kan sudah ada aturannya begitu ya. Tapi kalau sudah haram itu dosa berarti dosa. Kan? Dosa, harus bertaubat ya. Ya, tapi satu lagi Pak Ustadz yang belum terjawab soal respon dari para ahli lingkungan yang mengkhawatirkan banyaknya alat peraga kampanye berbentuk spanduk, stiker itu soal karbon berdampak buruk terhadap lingkungan. Nah, Islam sendiri tadi Pak Ustadz soal itu gimana? Oke. Terkait dengan dampak buruk terhadap lingkungan itu kalau muncul dampak semacam itu maka lagi-lagi haram lagi. Kalau memang ad-dharar la dirara wala dirar gitu ya. Jangan merusak, menyakiti diri sendiri dan jangan merusak atau menyakiti orang lain. Oke. Nah, merusak, menyakiti, memberi dampak buruk pada lingkungan itu bagian dari doror itu gitu ya, diror gitu ya, yang itu dilarang di dalam agama. Nah, maka ya harus dipikirkan juga nanti ke depan alat peraga itu idealnya adalah dengan menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Masa kalah sama minimarket itu. Betul. Saya kira nanti perlu ada regulasi penggunaan alat peraga yang lebih ramah lingkungan. Nah, ini rekomendasinya bagus Pak Ustadz nih. Kayaknya baru Pak Ustadz nih yang merekomendasikan ini agar mendorong alat peraga kampanye untuk peserta pemilu itu memang harus ramah lingkungan. Karena berdasarkan pendapatnya para ahli lingkungan memang spanduk itu belum ramah lingkungan kira-kira gitu. Nah, kalau soal yang lain Pak Ustadz, bagaimana kalau misalnya tim ses tertentu merusak spanduk atau stiker atau banner tim ses paslon lain. Itu hukumnya gimana Pak Ustadz? Nah, ini kembali kepada kasus problem kaidah terkait dengan itlaf malil ghair namanya ya. Atau merusak properti harta milik orang lain. Nah, ini perbuatan yang diharamkan juga. Haram juga. Apalagi kalau dia udah nggak izin. Kemudian merusak. Terus ngerusak karbon juga. Betul. Haramnya double itu. Double. Jadi ada 3 keharaman. 3 keharaman. Ya. Betul. Caranya salah kan. Betul. Perbuatannya salah. Betul. Dampaknya juga salah. Nah, ini karena itu perlu dipikirkan lebih jauh. Jangan hanya sekedar memperkenalkan tapi tidak dipikirkan tentang caranya. Saya kira hari ini itu ada banyak alternatif ya. Untuk memperkenalkan calon-calon peserta pemilu ini dan saya kira kalau tadi kami menyampaikan haram itu bukan berarti kemudian kampanyenya haram, bukan. Iya. Kan. Tetapi tentang pemilihan alat peraga, penggunaannya ini sehingga satu tidak merusak lingkungan, tidak melanggar hak orang lain, tidak melanggar hak publik dan seterusnya. Karena kalau kaitannya dengan lingkungan ya, di kita sudah dikembangkan konsep ya yang disebut hifdzul bi'ah ya. Nahdlatul Ulama sudah mengembangkan konsep hifdzul bi'ah setelah mungkin hampir 15 tahun ya digodok, bahkan kalau saya meneliti itu sejak tahun 85 ya. Kiai Haji Sahal Mahfud dan Kiai Haji Ali Afi menulis tentang fikih lingkungan dan bahwa menjadi tanggung jawab masyarakat muslim ya
untuk menjaga bi'ah ini, lingkungan, hifdzul bi'ah. Nah ini artinya di lingkungan Nahdliyin sendiri konsepnya sudah ada gitu, konsepnya sudah ada. Karena itu ketika ini dicoba harus diterapkan di dalam konteks pemilu misalnya, tentu saja termasuk dalam konteks pemilihan alat peraga, bagaimana mensosialisasikan, saya kira harus memperhatikan itu. Karena saya lihat ada banyak sekali Nahdliyin yang juga nyalek gitu ya. Iya benar. Ya memang semuanya kan kalau bicara Indonesia, bicara NU kan mayoritas ya. Iya. Dan saya yakin caleg di Indonesia mayoritas Nahdliyin. Iya. Pak Ustadz, lebih dari itu melihat soal kondisi bangsa kita dalam merespon pemilu, terutama masyarakat ya, ketika melihat banyaknya caleg menempel spanduk, stiker, harus seperti apa sikap kita sebagai umat Muslim? Saya kira dengan mengikuti aturan main yang menjadi sekali lagi konsensus ya, konsensus kebangsaan yang diturunkan di dalam konstitusi, perundang-undangan, peraturan pemerintah, perpres dan segala macam turunannya gitu ya, termasuk bagaimana mengelola atau mekanisme pemilihan umum ini dilakukan, soal sosialisasinya seperti apa. Saya kira dengan mematuhi semua itu ya, itu kita sudah bisa menjalankan ajaran Islam ya, dan menjadi Muslim yang baik ya. Good Muslim itu sudah bisa kita terapkan. Itu misalnya soal tadi kalau secara hukum fikih merusak properti lawan kompetitor ini kan haram. Iya. Karena termasuk itlaf ini ya, bertentangan dengan salah satu maqasidus syariah yaitu hifdzul mal ya. Nah, bagaimana caranya kalau tidak boleh merusak? Lapor. Lapor misalnya ke siapa yang berwenang di sana. Bawaslu di sana misalnya. ada Bawaslu, ada pemerintah setempat misalnya dan seterusnya. Jadi ini kembali kepada cara bagaimana menegakkan konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Ternyata kalau ini salah. Iya, ternyata sedalam itu Pak Ustadz ya. Kalau ada sesuatu yang salah di lingkungan sosial, di ruang publik misalnya, kan ada 3 mekanisme kan kalau di dalam Islam itu. At-taghyir bil yad ya, yang kedua adalah at-taghyir bil lisan, yang ketiga adalah at-taghyir bil qalbi gitu ya. Taghyir bil yad dengan kekuasaan ini adalah mereka mengingatkan. Ya, artinya yang duduk di pemerintahan, yang punya wewenang, yang punya instrumen untuk menegakkan aturan itu bil yad dengan peringatan, himbauan ya. Ya, termasuk nanti kalau pro copot. Iya benar. Aturan hukum inilah bil yad gitu ya. Nah, yang kedua adalah bil lisan. Tentu saja dengan kita membantu para pelaksana pemilu ini untuk menjalankan pemilu dengan sebaik-baiknya. Kita berbagi nasihat dengan sesama peserta pemilu untuk menjalankan permainan dengan cukup baik lah gitu ya, yang taat dengan aturan-aturan yang sudah ada. Ini bil lisan, termasuk para ulama, para kiai, para asatid ya. Ini bagian dari bil lisan itu. Yang berikutnya adalah bil qalbi. Bil qalbi ini artinya ya kita tidak setuju dengan praktik nempel yang sembarangan itu gitu ya. Kemudian kalau ada provokasi misalnya baik di media sosial maupun di lapangan, saya kira beberapa hari yang lalu ada model-model kampanye yang provokasi gitu ya, blayer motor sehingga menimbulkan benturan di masyarakat. Nah, ini agaknya konsep al-inkar bil qalbi ini perlu dikembangkan lebih jauh di masyarakat kita agar tidak terpancing untuk menanggapi dengan sehingga tidak muncul kericuhan. Betul. Tidak ada gangguan sosial begitu. Saya kira itu kalau 3 instrumen amar ma'ruf nahi mungkar ini dikembangkan, diterapkan dengan cukup baik dan bijaksana, saya kira masyarakat kita akan tetap damai walaupun otaknya panas mungkin ya, hatinya panas. Oke. Pak Ustadz, mungkin sebelum menutup saya minta pandangan Pak Ustadz. Bagaimana menurut Pak Ustadz penilaian terhadap pemilu kita hari ini dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya? Oke. Kalau saya mengikuti 3 pemilu terakhir memang cukup panas ya. Selalu cukup panas. Dan saya kira
yang terakhir ini yang akan kita laksanakan di bulan Februari besok ini cenderung lebih adem lah. Lebih adem ya. Lebih adem Alhamdulillah ya. dibanding tahun-tahun sebelumnya. Semoga ya sampai hari H, sampai pasca itu, sampai kita mendapatkan Pemimpin baru ya, kondisinya masih terus stabil ya, tertata, dan kita mendapatkan pemimpin yang terbaik untuk bangsa kita. Kalau dalam Islam itu apa pemimpin apa? Waraufun Ghafur tuh. Ya, baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Ya. Nah, siap Pak Ustadz, apa harapan Pak Ustadz dalam agenda pesta demokrasi tahun ini? Sing penting ojo jotos-jotosan. Ya ini mulai keluar bahasa Jawanya nih. Sing penting ojo jotos-jotosan. Karena ini hanya pesta 5 tahunan ya, yang jangan sampai terjadi putus silaturahim seperti tahun-tahun sebelumnya. Kan ada ya, keluar grup kemudian lebaran nggak datang dan sampai dibawa sampai soal urusan kematian gitu ya. Kalau nyoblos nggak disolati misalnya, ini jangan sampai lah ya. Jangan berlebihan Ya, karena kita di Ahlussunnah wal Jamaah mengenal konsep tawasud, tawazun dan iktidal. Jadi moderasi dalam sikap keberagamaan ini sangat fundamental, sangat prinsipil, sehingga ya untuk menjadi muslim yang baik ya kita harus mengamalkan wasatiyah ini ya, moderasi dalam keberagamaan ini. Alhamdulillah Pak Ustadz, penjelasannya lengkap sekali dan argumentatif. Mudah-mudahan Pak Ustadz selalu diberikan kesehatan dan tidak bosan-bosan diundang oleh Suara NU Pak Ustadz ya. Siap. Terima kasih Pak Ustadz. Pemirsa, demikian penjelasan Pak Ustadz Khairul Huda terkait dengan hukum memasang stiker, spanduk caleg maupun peserta pemilu secara sembarangan. Mudah-mudahan dapat menjadi refleksi buat kita semua agar tetap hidup menjaga ketaatan terhadap aturan yang ada. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.